Halo, kembali lagi dengan saya Naswa Resi. Kamu sedang mendengarkan resensi novel yang akan saya paparkan dalam video ini. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman, kali ini saya akan memberitahukan novel yang akan saya resensi. Berjudul Hujan, penulisnya Terelie, penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun 2016 bulan Januari. Genre pada novel ini diantaranya romance drama dan fiksi sains. Tema novel ini berkisah tentang suatu persahabatan cinta, perpisahan, melupakan, dan tentang hujan. Latar pada novel ini berlatar di tahun 2050-an dengan banyaknya kecanggihan teknologi yang ada di dalamnya. Novel ini mengisahkan tentang percintaan dan perjuangan hidup seorang bernama Lail. Ketika Lail baru berusia 13 tahun, dirinya harus menjadi seorang anak yatim piatu karena ibu dan ayahnya meninggal dalam bencana letusan gunung api dan gempa bumi yang menghancurkan kota tempat tinggal mereka. Letusan gunung api purba ini bahkan melebihi letusan gunung Krakatau dan gunung Tambora. Untungnya, Lail berhasil diselamatkan oleh seorang anak laki-laki berusia 15 tahun bernama Esok. Meskipun ibu Esok selamat, namun kedua kakinya harus diamputasi. Selama setahun lebih, setelah bencana tersebut, Lail dan Esok tinggal bersama di tempat pengungsian, dan mereka tak terpisahkan seperti kakak adik. Semua orang di pengungsian mengetahui tentang hubungan mereka. Mereka sering membantu petugas pengungsian. Namun, kehidupan mereka berdua berubah setelah pemerintah mengumumkan penutupan tempat pengungsian. Lail akan tinggal di panti asuhan, sementara Esok diangkat menjadi anak oleh salah satu keluarga. Di panti asuhan, Lail bertemu dengan Maryam, teman sekamarnya yang ceria, lucu, dan penuh semangat. Maria memiliki rambut kribo yang halus. Di panti asuhan ada aturan yang harus diikuti oleh Lail dan Maryam. Lail sering merindukan Esok, sehingga mereka memiliki jadwal pertemuan rutin. Meskipun hanya sekali dalam sebulan, pertemuan itu sangat ditunggu-tunggu dan berarti bagi Lail. Pertemuan mereka hanya untuk berbagi cerita tentang aktivitas sehari-hari. Namun jadwal rutin tersebut berubah ketika Esok harus melanjutkan pendidikannya di ibu kota. Lail dan Esok hanya bisa bertemu saat liburan semester. Lail mencoba mengisi waktunya dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Dia dan Maria mendaftar sebagai relawan di sebuah organisasi, dan mereka adalah relawan termuda di sana. Mereka mencapai prestasi dengan ditempatkan di sektor 2, di mana dua kota kembar terletak dalam jarak 50 km. Ketika bendungan di kota Hulu retak dan bisa membuat dua kota itu hancur jika jebol, mereka berdua dengan keberanian dan aksi heroiknya berhasil menyelamatkan kota-kota tersebut. Jasa mereka dihargai dan mendapat penghargaan. Kesibukan ini membantu Lail melupakan kerinduannya pada Esok. Setiap kali Esok datang menemui Lail, dia menggunakan sepeda merah yang sering mereka gunakan saat bencana dan topi pemberian Lail. Esok datang dengan tak terduga. Namun, sayangnya, frekuensi pertemuan mereka semakin jarang. Lail dan Esok hanya bertemu sekali dalam setahun. Jika Esok tidak terlalu sibuk, Lail nggak pernah menghubungi Esok, dan sebaliknya. Kadang-kadang, Lail menanyakan kabar Esok kepada ibu Esok. Begitu pula dengan Esok menanyakan kabar Lail pada ibunya. Ternyata, keluarga yang mengadopsi Esok adalah keluarga seorang wali kota. Singkat cerita, Esok sedang terlibat dalam proyek pembuatan kapal luar angkasa untuk mengangkut penduduk bumi ke luar angkasa.
guna menghindari bencana besar yang diperkirakan akan melebihi dampak letusan gunung pada masa itu. Bencana tersebut adalah pemanasan global akibat kerusakan lapisan stratosfera akibat perilaku manusia yang egois. Setelah letusan gunung, iklim di bumi menjadi tidak terkendali. Para pemimpin negara mengadakan konferensi tingkat tinggi untuk mencari solusi. Akhirnya negara-negara tropis dan subtropis berlomba-lomba mengirimkan pesawat untuk menyemprotkan gas anti-sulfur dioksida ke lapisan stratosfera. Meskipun upaya ini berhasil memulihkan iklim, muncul masalah baru. Esok dengan kecerdasannya ikut berperan dalam proyek tersebut. Namun, sayangnya hanya sebagian penduduk yang dapat diangkut, dipilih secara acak. Esok memiliki 2 tiket dalam kapal tersebut. Suatu hari, wali kota mendatangi Lyle dan memohon agar Esok memberikan tiketnya kepada anaknya, Claudia. Namun, terjadi kesalahpahaman dalam kejadian tersebut. Lyle telah tumbuh dan menjadi dewasa. Ia bisa memahami perasaan yang dialaminya. Lyle membutuhkan kepastian dari Esok. Namun, suatu hari sebelum pengumuman resmi, Lyle tidak mendapatkan kabar dari Esok. Perasaannya menjadi kacau. Pada saat mendekati waktu keberangkatan pesawat, Lyle memutuskan untuk masuk ke ruangan memodifikasi ingatan. Dia ingin menghapus semua beban pikiran dan melupakan semuanya. Ternyata, Esok sedang menjalani proses pemindahan data dan tidak bisa memberikan kabar kepada Lyle. Proses operasi itu tidak bisa dihentikan. Meskipun teknologi mutakhir telah dikembangkan di seluruh dunia, namun Esok terlambat. Apakah Lyle akan melupakan Esok? Apa yang akan terjadi pada semua kenangan indah yang mereka bagikan? Untuk mengetahui kelanjutan kisah ini, bacalah novel Hujan karya Terelie. Nah, itu tadi resensi novel yang berjudul Hujan karya Terelie. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga di lain waktu saya bisa meresensi novel-novel lain. Terima kasih.